Ya, Tuhan berkata dengan dingin, pihak lain pasti menduduki garnisun prajurit yang mati terlebih dahulu, dan kemudian pasang jebakan maut di sini. Adi berkata, Tuan, garnisun tentara yang tewas selalu menjadi rahasia besar dalam rapat, dan semua informasi tentang garnisun hanya ada di tangan Panglima tertinggi dari Panglima tertinggi. Bawahan benar-benar tidak tahu bagaimana musuh menemukan Siprus. Tuhan menghela nafas, kamu tidak bisa mengetahuinya, aku tidak bisa mengetahuinya. Menghitung 2 kekalahan di New York dan Eropa Utara, ini sudah yang ketiga kalinya. Musuh tampaknya mengetahui situasi kita dengan baik, dan selalu bisa selangkah lebih maju dari kita. Setelah berbicara, Tuhan itu berhenti sebentar dan melanjutkan, selain itu, mereka tampaknya telah mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Mereka tahu bahwa Chris adalah kepribadian yang sangat kuat, yang sangat berbeda dari prajurit yang mati dan penjaga kavaleri sebelumnya. Senjata berat yang dikerahkan di garnisun adalah untuk menembak dan membunuh Chris sepenuhnya, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan dan melarikan diri. Terlihat dari sini bahwa lawan kita tidak hanya mengenal kita dengan sangat baik, tapi juga memiliki pemikiran yang sangat hati-hati dan metode yang sangat tidak manusiawi. Adi bertanya lagi, Tuanku, pihak lain menduduki kamp tentara yang tewas di Siprus tanpa sepengetahuan kami. Bawahan ingin tahu kemana perginya semua orang di kamp tentara yang tewas di Siprus? Para prajurit dan kavaleri yang mati itu, apakah mereka semua telah dibunuh secara diam-diam oleh pihak lain? Lord berkata, sejauh yang aku tahu, pihak berwenang mengambil sampel dari berbagai lokasi di lokasi untuk pengujian, tapi hanya DNA Chris yang ditemukan. Ini juga berarti bahwa sebelum garnisun tentara yang tewas hancur berkeping-keping, semua orang di dalamnya telah menghilang. Apa? Adi berkata dengan ngeri, garnisun tentara yang mati, bersama dengan tentara yang mati dan termasuk penjaga kavaleri. Setidaknya ada 2 atau 3 ribu orang. Bagaimana pihak lain bisa membunuh begitu banyak orang secara diam-diam, lalu mengeluarkan tubuh mereka? Bisma berkata, Adi, apakah itu mungkin? Ada kemungkinan lain, artinya, pihak lain telah merekrut orang-orang ini? Direkrut, Adi bertanya balik, tidak peduli apapun situasinya, selama mereka ingin bertahan hidup, mereka harus terus menerima pertolongan dari Tuhan. Obatnya, apa gunanya mereka direkrut oleh musuh? Begitu penawar yang ditimbun oleh Komisaris Abyss, semua orang akan mati. Apakah ribuan orang ini rela mati melawan kita? Bisma berkata, mungkinkah musuh memiliki cara untuk mendetoksifikasi mereka? Tuhan segera berkata dengan dingin, sama sekali tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mendetoksifikasi racun dalam tubuh mereka. Adi berkata, itu terlalu aneh. Terlepas dari apakah orang-orang ini benar-benar setia atau tidak, tetapi karena belenggu penawarnya dan belenggu keluarga mereka, mereka harus bekerja keras untuk Black Mamba. Mereka akan melawan dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka tidak akan pernah menyerah kepada orang lain. Serangan balik ribuan orang sebanding dengan perang, dan tidak mungkin tidak ada gerakan sama sekali. Setelah selesai, Adi berkata lagi, apalagi hanya ada DNA Chris di TKP, yang juga menunjukkan secara tersamar bahwa tidak ada pertumpahan darah di residen, dan tidak adanya pertumpahan darah membuktikan bahwa orang-orang ini tidak menunjukkan perlawanan apapun. Mereka tahu bahwa mereka akan mati jika tidak mendapatkan obatnya, tapi mereka tidak memiliki perlawanan. Ini benar-benar kontradiktif. Tuhan bertanya, lalu menurutmu apa yang telah terjadi? Adi bergumam, kembali ke Tuan, bawahan lebih condong. Pihak lain telah membeli semua anggota stasiun. Mungkin mereka benar-benar punya cara untuk mendetoksifikasi orang-orang ini. Mereka mendetoksifikasi orang-orang ini. Orang-orang ini tidak memiliki kekhawatiran tentang masa depan, dan ditambah dengan fakta bahwa mereka telah dikendalikan oleh Black Mamba selama bertahun-tahun, mereka pasti akan merasa memberontak.
Dengan cara ini, mereka secara alami akan bekerja sama sepenuhnya dengan tindakan orang-orang ini. Seperti biasanya, orang-orang ini menyuruh mereka untuk mengungsi lebih awal, dan mereka mengungsi lebih awal. Tuhan berkata dengan dingin, melihat ratusan tahun sejarah sarang prajurit, tidak ada yang pernah bisa menguraikan racun semacam ini. Untuk mendetoksifikasi racun semacam ini, menguasai energi spiritual saja tidak cukup. Jika kau ingin menggunakan energi spiritual untuk mendetoksifikasi, pertama-tama kau harus memiliki pemahaman yang kuat tentang energi spiritual. Kontrol yang tepat, poin ini, bahkan kalian berempat tidak bisa melakukannya. Belum lagi, sangat sulit untuk mendapatkan energi spiritual, masih masuk akal untuk mendetoksifikasi 1 atau 2 orang, tapi untuk mendetoksifikasi ribuan orang, siapa yang bisa menawarkan energi spiritual yang begitu besar? Adi menghela nafas, dengan cara ini, masalah ini tidak masuk akal. Tuhan juga kurang percaya diri saat ini dan berkata pada dirinya sendiri, jika benar seperti yang ditebak Adi, musuh kita pasti rekan kita, dan kekuatannya mungkin tidak kalah dengan milikku, tapi ada hal lain yang tidak bisa dijelaskan karena dia sangat kuat. Kenapa repot-repot menggunakan senjata pertahanan jarak dekat untuk menghadapi Chris? Ini, Paman Adi tidak bisa memikirkan alasannya, dia bergumam. Mungkin lawan berpikir bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk menang. Tapi sebaliknya, peluang menang dengan artileri jarak dekat lebih baik. Lord berkata, saat ini, musuh telah membunuh salah satu earlku dan menghancurkan salah satu garnisun tentaraku yang mati, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang musuh. Jadi aku telah memerintahkan 5 pasukan untuk menghentikan beberapa aktivitas asing. Saat ini, satu-satunya yang masih melakukan misi adalah kalian bertiga, mulai sekarang, dan untuk jangka waktu yang akan datang, berhati-hatilah, utamakan keselamatan, dan jangan membuat hal-hal terlalu sulit kapan saja. Adi setuju, jika Chris ditembak oleh senjata anti pesawat dekat, maka kita bertiga tidak boleh menjadi lawan dari senjata anti pesawat dekat. Selain itu, Chris gesit dan cepat, serta memiliki kemampuan bersembunyi yang kuat. Namun meski begitu, dia tetap gagal lolos dari tembakan lawan. Terlihat lawan memiliki cara yang lebih ampuh untuk memberikan peringatan dini, dan cara tersembunyi kita sepertinya tidak berguna di depan mereka. Bisma dan Ariana harap lebih berhati-hati. Bisma segera berkata, karena lawan pandai menggunakan meriam pertahanan jarak dekat, itu membuktikan bahwa mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang senjata modern dan teknologi modern. Teknologi militer mutakhir itu masih sangat kuat. Dikatakan bahwa satelit mata-mata di luar angkasa dapat mengambil gambar kotak korek api di tanah. Tidak mungkin memiliki perasaan yang begitu kuat jika kamu berkultivasi dari kematian. Lagi pula, dia berkata lagi, Tuanku, karena lawan pandai menggunakan senjata pertahanan jarak dekat, kemudian bawahan ini berpikir bahwa mereka mungkin bukan prajurit, jangankan biksu yang menguasai aura, dan kemungkinan besar prajurit terlatih. Tentara, Tuhan bergumam, jika itu benar-benar seorang prajurit, prajurit siapa itu? Ariana berkata, prajurit siapa? Saya tidak tahu, tapi saya merasa itu bisa dilakukan dari awal dengan petunjuk senjata anti pesawat. Tuhan bersenandung dan berkata, lanjutkan. Ariana melanjutkan, saya baru saja memeriksa informasi tentang senjata ini. Meskipun senjata ini sangat mematikan, namun nyatanya, itu bukan lagi senjata dan peralatan canggih. Itu hanya bisa dianggap sebagai senjata pertahanan jarak dekat generasi pertama, dan itu memiliki sejarah puluhan tahun. Parameter senjata pertahanan jarak dekat saat ini hampir beberapa kali lipat dari itu. Oleh karena itu, melalui poin ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa pihak lain bukan milik negara tertentu dengan probabilitas tinggi, dan lebih cenderung menjadi kelompok tertentu atau organisasi tidak resmi, seperti Black Mamba. Tuhan berkata dengan ringan,
Masuk akal jika kau memiliki pendapat lain, katakan saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.